banyak gejala-gejala berkumpul membentuklah suatu sindrom atau kumpulan gejala namanya AIDS ini. Jadi HIV penyebabnya, AIDS adalah manifestasi penyakitnya. Ketika awal terpapar virus HIV, bisa jadi malah gejalanya tidak langsung muncul, tidak nampak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Ngapunten, misalnya terinfeksi HIV-nya sekarang, besok langsung sakit, enggak. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Muhammad Burhanuddin, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Jombang, membahas tentang HIV/AIDS dan layanan Polivisiti RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSUD Jombang, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Ruang berbagi informasi kesehatan yang dikemas dengan santai, hangat, mudah, dan dipahami. Perkenalkan, saya Ratna Susilawati yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering menimbulkan pertanyaan, bahkan stigma di masyarakat, yaitu HIV atau AIDS. Bersama kita telah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Muhammad Burhanuddin, spesialis penyakit dalam. Selamat datang dokter. Apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Dokter, mungkin ini masih banyak masyarakat yang menganggap HIV dan AIDS itu adalah sama. Nah, sebenarnya nih dok, itu memang benar sama ataukah ada perbedaannya dokter? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke acara Humas Menyapa ini. Langsung menukik tajam yang ditanyakan, HIV AIDS ya. Kalau HIV itu memang nama virusnya, kepanjangan saja Human Immunodeficiency Virus. Jadi dari namanya, dia itu virus yang menyerang human, menyerang manusia. Yang menyebabkan namanya immunodefisiensi. Immuno artinya daya tahan, defisiensi berarti penurunan. Jadi virus ini menyerang manusia, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Ketika HIV ini kemudian sudah menginfeksi manusia, terjadilah penyakit. Penyakitnya kemudian ada beberapa tahapan, di mana AIDS adalah sindrom. S-nya itu sindrom, AIDS, artinya kumpulan gejala. Dari namanya saja, AIDS, acquired, A-nya acquired, yang artinya bawaan. Jadi dia karena terinfeksi, bukan karena otomatis turunan. Memang ada jalur menurun dari ibu ke anak, tapi bukan penyakit kayak kutukan, itu bukan. Ini penyakit karena infeksi, acquired. Sama, ID-nya sama, immunodefisiensi. Jadi akan muncul penyakit yang akibat kumpulan gejala gara-gara daya tahan tubuhnya turun. Itulah AIDS. Jadi bukan satu penyakit yang langsung kelihatan jelas, itu tidak. Banyak gejala-gejala berkumpul membentuklah suatu sindrom atau kumpulan gejala namanya AIDS ini. Jadi HIV penyebabnya, AIDS adalah manifestasi penyakitnya. Penyakit ini tentu saja akan membuat lebih hangat di pembahasannya, karena dia bukan hanya sakit sekedar sakit, tapi di masyarakat masih ada yang namanya stigma, masih ada persepsi yang semoga di acara informasi Humas hari ini bisa diluruskan kalau ada yang dikonfirmasi ya. Nah, lalu dokter, bagaimana HIV ini bisa bekerja dalam tubuh seseorang dokter? Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi begitu virusnya ini masuk, menular ke manusia, uniknya yang diserang itu malah justru sistem daya tahan tubuh kita. Jadi dia menyerang manusia langsung ke limfosit. Di sini namanya salah satunya CD4, CD4. Justru yang bertugas jadi polisinya, jadi tentaranya daya tahan tubuh, disitulah yang dia serang duluan. Virus itu akan membutuhkan media hidup untuk berkembang biak. Dia tidak bisa bereplikasi atau berkembang biak sendiri. Misalnya kalau virusnya hepatitis, dia menyerangnya sel liver. Virusnya yang HPV, dia menyerangnya di rahim. Nah, kalau yang ini, AIDS ini uniknya, dia langsung menyerang daya tahan tubuh. Jadi pertama dia bisa berkembang biak dengan bereplikasi. Kedua, dia juga langsung membuat daya tahan tubuhnya orang jadi turun. Jadi dia langsung dapat keuntungan ganda. Virusnya tambah banyak, daya tahan tubuh tambah turun, maka gejalanya terus terang bisa jauh lebih berat dari penyakit yang lain. Bahkan bisa menyebabkan penyakit lain yang seharusnya
tidak muncul gejala karena ringan-ringan saja, karena ini diikuti dengan penurunan daya tahan tubuh, penyakit yang harusnya ringan jadi lebih berat kalau ada virus HIV ini. Gitu kira-kira Mbak. Lalu dokter, untuk di negara kita Indonesia bagaimana dokter kondisi Kondisinya, HIV iya. di Indonesia saat ini? Kalau dulu kita seolah menganggap HIV atau AIDS itu penyakitnya mungkin orang barat, orang yang banyak mungkin free sex atau yang kehidupan tidak budaya timur lah ya. Tapi ternyata data statistik berbicara lain. Indonesia ini sekarang termasuk dalam golongan kelas atas di negara-negara di dunia dalam hal jumlah penderita HIV atau AIDS. Data terbaru kita sampai urutan 14 di antara negara-negara di dunia. Bahkan dalam penemuan kasus barunya sudah masuk 10 besar. Jadi bukan lagi masalah yang bisa kita remehkan. Malah yang kita takutkan terjadi adalah fenomena gunung es. Bahwa ketika HIV AIDS yang terdata di kita adalah sekian, bisa jadi angka yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Karena itu tadi, karena stigma yang masih kuat, karena belum semua yang terduga AIDS diperiksa beneran. Jadi seringkali data ini bisa jadi angkanya bisa lebih besar lagi. Jadi angka HIV ternyata berhadapan dengan jumlah kuantitas yang tinggi, angka penemuan kasus barunya juga tinggi, dan stigma juga yang masih tinggi di masyarakat. Gitu. Nah, untuk masyarakat awam ini dokter, Oke. apa tanda gejala yang perlu kita ketahui dokter untuk mengenali Gejala, ya. pasien-pasien yang sudah terpapar oleh virus HIV dokter? Oke. Ketika awal terpapar virus HIV, bisa jadi malah gejalanya tidak langsung muncul, tidak nampak jelas, kelihatan ya, tidak Dok, kelihatan. Ngapunten, misalnya terinfeksi HIV-nya sekarang, besok langsung sakit, enggak. Kalau jenengan flu misalnya kena virus influenza, tertular, tidak lama kemudian batuk-batuk, pilek. Gitu. Pada HIV tidak. Atau andai kata ada gejala pun, gejalanya cuma seperti gejala flu biasa, flu-like syndrome biasa. Ada sebagian pasien yang juga panas-panas ringan, yang kemudian bisa hilang sendiri. Dari namanya saja, virus ini kan menggerogoti daya tahan tubuh. Jadi gejala yang berat pada stadium awal tidak langsung terjadi, tidak langsung kena HIV, daya tahan tubuh langsung turun, tidak begitu. Kadang ada namanya window period. Window period itu periode jendela. Setelah terinfeksi, gejala kadang baru bisa termanifestasi, baru muncul bisa sampai 10 tahun kemudian. Susahnya di sini. Jadi ketika HIV dicurigai, dites, bisa jadi kadang kalau masih awal, hasil testing pun bisa negatif. Tapi kalau memang ada faktor resiko, kita sarankan cek ulang. Jadi gejala awal tidak selalu spesifik, gejala lebih lanjut, itu yang bisa berat. Seperti itu ya dokter. Iya. Untuk pengecekan ulang itu dalam kurun waktu berapa lama ya dokter sebaiknya dok? Biasanya kita ulang setiap 3 bulan pada orang-orang yang beresiko. Nah, dokter, ini juga hal yang sangat penting dokter agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Sebenarnya HIV itu bisa menularnya dengan cara yang seperti apa ya dok? Oh iya betul. Ini penting sekali. Jadi HIV yang kita perlu tekankan, menular melalui dan hanya melalui yang saya sebutkan ini nanti ya. Pertama, hubungan seksual. Hubungan seksual dari laki-laki ke perempuan atau dengan yang sesama jenis. Ya, kita nggak menampik fakta bahwa yang seperti itu juga ada. Itu rentan menularkan HIV. Yang kedua terkait darah, produk darah. Jadi misalnya menerima transfusi darah dari yang terinfeksi HIV bisa menularkan. Atau jarum suntik bekas dari orang HIV ke yang sebagian tidak HIV itu juga menularkan. Namun kalau di fasilitas kesehatan kita jamin jarumnya pasti sudah sekali pakai. Yang kita khawatirkan itu yang bukan fasilitas kesehatan. Ngapunten, misalnya ada yang tato mungkin, ketika satu bikin tato, berikutnya jarumnya tidak ganti, nah itu berbahaya sekali. Atau pada pengguna narkoba yang suntik, kalau jarumnya bergantian, itu bahaya sekali. Atau kalau dulu ada beberapa tempat fasilitas kecantikan, salon kecantikan pakai nyubles, pakai jarum dan jarumnya nggak steril, itu bisa menularkan HIV. Terus yang terakhir yang bisa menjadi sumber penularan adalah seorang ibu hamil yang positif HIV, anaknya bisa, tidak selalu 100% ya, bisa tertular HIV juga. Nah, selain 3 ini, secara teoritis dan fakta di lapangan tidak menularkan HIV. Tidak menularkan HIV. Sekalian saja saya pastikan, kalau dari penjelasan saya tadi, kalau kita ketemu dengan orang yang HIV, terus kemudian kita sapa, kita ngobrol, bahkan kita salaman, menularkan apa enggak? Tidak ya dokter ya. Makan bersama di warung, makan bareng, atau bekas piringnya dia dicuci kita pakai, secara teori tidak menularkan karena tidak lewat jalur hubungan seksual, tidak lewat darah, dan tidak dari ibu ke anak. Tidur satu rumah, seketuk kamar, tidur tok ya,
masih aman, tidak menularkan HIV. Di kolam renang misalnya sama-sama 100% HIV di sana tidak menularkan. Jadi kita tidak boleh kalau kita ada orang dengan pasien HIV, karena kita tidak boleh mendiskreditkan atau menstigma dia menular hanya karena dia menderita HIV. Sakit sebagai pasien diobati, tapi tidak boleh di stigma itu tadi. Iya. Nah, sebagai masyarakat awam dokter, langkah bagaimana untuk bisa mencegah HIV ini bisa tertular gitu dokter? Pencegahan ya? Iya betul. Oke. Setelah kita membahas tadi tentang cara-cara bagaimana HIV itu menular, tentu saja cara pencegahannya juga terkait cara penularannya HIV itu tadi ya. Jadi kalau di kita biasanya gampangannya kita singkat A, B, C, D. A-nya absen. Absen berarti tidak ngapain? Tidak berhubungan seksual kecuali dengan pasangan sahnya masing-masing ya. Jadi hanya setia dengan pasangan. Kalau dengan yang lain itu takutnya berisiko. Jadi setia dengan pasangan masing-masing. B-nya be faithful. Itu tadi setia juga. Jadi jangan dengan yang selain dengan pasangan A dan B ini saling berkaitan sekali. C-nya kondom. Bukan berarti kita mempromosikan kondom sebagai 100% cara pencegahan, bukan. Ketika orang tidak mampu melaksanakan yang di atas tadi A dan B, tidak mampu untuk hanya dengan pasangannya, kemudian terjadi yang itu tadi yang tidak diinginkan, ya solusinya terpaksa pakai itu untuk mengurangi risiko penularan HIV-nya. Dan D itu drug, artinya obat-obatan, narkoba yang suntik sekali-kali jangan dipakai, jangan pakai narkoba suntik. Dengan ini kita harapkan HIV tidak menular. Ya, begitu pula kalau ada pasien HIV, kita harus pastikan dia minum obat teratur yang terakhir. Karena dengan orang, dan sekalian saya jelaskan ya tentang layanan yang sudah kita ada di RSUD Jombang. Kalau dulu kan kita bilangnya HIV nggak ada obat, penyakit yang tidak ada obatnya, seolah-olah sudah vonis mati kalau HIV. Ternyata tidak, ilmu terus berkembang. Obat untuk HIV sudah ada, sudah tersedia. Namanya penyakit karena virus, obat HIV sudah ada, bisa menekan virusnya sampai rendah sekali, bahkan tidak terdeteksi di alat yang ada saat ini, undetected istilahnya, bila diminum teratur. Masalahnya obat yang ada saat ini masih mewajibkan, mengharuskan, membutuhkan pasien untuk minum obat. Misalnya ada orang terdiagnosis HIV positif, diobati dengan obat HIV, namanya antiretroviral. Retrovirus itu tipe virus HIV-nya. Dia bisa tersupresi virusnya sampai hampir mendekati tidak terdeteksi asal diminum setiap hari. Dan itu butuh pengobatan seumur hidup. Tapi kalau dia sudah memenuhi kriteria ini, kita cekkan namanya viral load, jumlah virusnya, memang bisa beneran hampir tidak terdeteksi atau beneran nol, tapi kita tidak bisa bilang sembuh 100%. Karena begitu di stop, bisa jadi kembali lagi. Seperti itu. Jadi pencegahan yang terakhir pada orang yang HIV, minum berobat dan minum obat teratur. Gitu, ya. Ini tadi untuk cara penularannya dari ibu ke anak, dokter. Ibu ke anak. Apabila ini ada pasien dengan usia muda yang masih produktif, ingin memiliki keturunan, tapi dia sangat berharap nih dok, jangan sampai anakku ini tertular penyakitku. Itu bisa nggak ya dok? Ya? Sangat bisa. Sekarang kita sangat salut dengan program pemerintah. Setiap calon pengantin, kita flashback lebih awal dulu ya, sebelum dia mau hamil dan mau punya anak. Calon pengantin kalau mau ke KUA, mau ijab sah itu ya, itu ternyata salah satunya harus dicek kesehatan dulu kan. Dan ternyata pemeriksaan HIV sudah menjadi salah satu parameter yang harus dicekkan. Wajib. Kalau zaman kita dulu kan belum ada ya. Zamannya generasi-generasi yang sekarang sudah ada. Wajib cek HIV di puskesmas. Jadi kadang ada temuan-temuan baru yang di situ. Akhirnya ya kita bisa pengobatan lebih awal. Tapi kadang ada, dan yang kedua, semua ibu hamil kalau periksa di puskesmas, salah satu screening awalnya juga HIV. Jadi pemerintah kita sudah sangat concern sekali untuk pencegahan HIV ini. Setiap calon pengantin sekarang harus dicek. Setiap ibu hamil sekarang harus dicek. Nah, sekarang pada kasus ibu hamil yang ditanyakan Mbak Ratna tadi, ada ibu hamil HIV positif. Ya tentu saja hamilnya adalah hak asasi untuk mempertahankan kehamilannya sampai lahir. Harapan kita menjadi bayi yang sehat ya. Maka yang bisa kita kerjakan adalah si ibu hamil ini diberi obat antivirus HIV, antiretroviralnya, segera diminum. Kita harapkan dengan diminum, angka virusnya, kalau kita istilah medisnya viral load-nya, turun serendah mungkin, sehingga potensi virusnya berpindah melalui plasenta dari ibu ke janin serendah mungkin. Itu namanya program pencegahan penularan dari ibu hamil ke anak, ke janinnya, ke calon anaknya.
Hal yang sama kalau jenengan tahu sekarang sedang digalakkan namanya triple eliminasi. Jadi HIV ini menjadi program standar di WHO dan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sekaligus 3 penyakit yang bisa ada pada ibu yang sekarang kita hambat, kita tekan penularannya kepada anak jangan sampai terjadi. Yang pertama HIV ini, yang kedua hepatitis B, yang ketiga sifilis. Jadi makanya sekarang 3 ini diperiksa secara bersama pada setiap ibu hamil. HIV salah satunya yang kita bahas hari ini karena bisa dicegah. Dan alhamdulillah beberapa pasien kami yang baru ketahuan HIV-nya ketika sedang ibu hamil, ketika melahirkan bayinya dites bisa dicegah untuk tidak positif juga. Jadi kita tidak boleh putus asa, sudah bisa ada pencegahannya. Ya, alhamdulillah ya dokter ya. Kabar baik untuk para ibu. Iya, jadi bikin semangat ini untuk para ibu muda ya dok ya. Nah, jadi memang pemeriksaan ini menjadi langkah yang sangat penting ya dokter ya. Betul. Nah, ini dokter bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau melakukan pemeriksaan dokter, apakah layanan ini sudah tersedia dokter di RSUD Jombang dok? Siap. Kalau tadi informasi, sekarang informasi yang plus promosi. Tapi kok promosinya orang kesehatan adalah promosi supaya masyarakat tetap sehat ya. Betul. Jadi di sini sudah tersedia di RSUD Jombang ada namanya Poly-VCT. Dalam bahasa Inggris VCT kepanjangan dari Voluntary Consultation and Testing. Volunteer artinya sukarela. Orang dites HIV tidak boleh dipaksa. Karena memang penyakit ini masih stigmanya tinggi di masyarakat. Jadi dia harus sukarela mau dites. Akan kita laksanakan konseling sebelum dites. Misalnya kita ketemu nih dengan salah satu yang berisiko, dan saya jelaskan ini berisiko nih tertular HIV. Sebelum dites kita konseling dulu. Kita akan jelaskan bahwa potensi penularannya karena begini, kita akan laksanakan tes. Bila hasilnya negatif, nanti langkah-langkahnya begini. Bila hasilnya positif, bukan berarti akhir dunia. Nanti kita siap mendampingi, kita siap memberikan obatnya, sampai nanti langkah-langkah berikutnya pemantauan rutinnya bagaimana. Jadi konsultasi baru dites. Jadi sukarela, dikonsultasi dan dites. Di Poly-VCT RSUD Jombang dikawal oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Jadi konsultasinya dengan kami. Kita siap kalau ada yang positif diobati dan dipantau perkembangannya. Bahkan bila butuh konsultasi dengan spesialis lain, kadang HIV tidak berdiri sendiri. Kadang HIV ini disertai infeksi paru, ya kita konsulkan ke dokter spesialis paru. Kadang ada yang juga dengan penyakit kelamin, sifilis dan contohnya, ya kita konsulkan spesialis kulit. Ada yang komplikasinya berat sampai mengganggu kesadaran, kita konsulkan spesialis saraf. Jadi enaknya di RSUD Jombang ini tim spesialisnya sudah lengkap, saling terkait, saling lengkap untuk konsultasi di Poly-VCT-nya. Seperti itu, dokter, sebagai penutup ini dokter, apa pesan penting yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Jombang dan sekitarnya dok? HIV AIDS adalah penyakit. Kita obati orang yang sakit, tapi tidak boleh kita musuhi dia sebagai pasien. Tidak boleh kita stigma. Sakitnya sendiri sudah berat, jangan diperberat dengan stigma-stigma negatif. Kita kawal pengobatannya. Kalau kami di tenaga kesehatan membantu pengobatannya, masyarakat kita bantu paling tidak menstigma, mendukung pengobatan orang-orang yang HIV. Dan Poly-VCT RSUD Jombang tersedia untuk membantu layanan kesehatan masyarakat sejak tes sampai pengobatan sampai penanganan komplikasi dan jejaring-jejaring yang diperlukan untuk penanganan HIV saat ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Burhanuddin, spesialis penyakit dalam, atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini ya dokter. Sahabat sehat, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dan keluarga. Jangan takut mencari informasi yang benar, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan bila memiliki faktor resiko. Dan mari bersama-sama menghilangkan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV. Dan yang terpenting jangan lupa share, like, dan subscribe di channel YouTube RSUD Jombang. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa pada episode yang lainnya dalam Humas RSUD Jombang Menyapa. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.